Setelah dicoper iki ajur. Kodoro petani ini ajur nasibnya iki. Langsung dicoper iki ya. Wes. Limpang kabeh nana. Hai sob, bagaimana kabar? Menjadi petani itu adalah sebuah pilihan. Walau kadang-kadang pilihan itu tidak bisa dipilih, alias karena diturunkan oleh orang tua ataupun kerabat dekat lainnya. Menjadi petani di Indonesia itulah tidak mudah atau gampang begitu saja seperti mengarungin pekerjaan atau profesi lain yang ketika masuk dalam pekerjaan itu sangat kecil resikonya. Namun jika menjadi petani, resiko yang ditimbulkan itu sangat banyak. Tentu risiko-risiko ini sudah menjadi cerita turun-menurun di keluarga petani. Maka tak heran ketika anak-anak mereka mendengarkan banyak cerita ini, akhirnya memutuskan untuk tidak menjadi petani. Namun ada juga karena tergiur oleh cerita bahwa jika membudidayakan buah ini atau sayur itu akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Dengan segala keminiman pengetahuannya, apalagi segala keminiman modal, banyak sekali petani yang terjun di cerita-cerita yang didengar. Sehingga mereka tanpa memiliki pengalaman yang cukup, mereka masuk di sana. Modal mungkin saja mereka memiliki sedikit, namun banyak sekali modal ini didapat melalui hutang sana, hutang sini. Kondisi-kondisi yang sering kali terjadi di Indonesia kadang diperparah oleh kebijakan-kebijakan yang pemerintah berikan. Contoh misalkan diberikanlah bibit atau benih sayuran atau buah dan mengatakan bahwa ketika mereka membudidayakan bibit atau benih ini akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Namun sayangnya pemberian itu hanya sebatas sampai pemberian saja. Walaupun sifatnya gratis, namun tidak dipikirkan ketika budidaya ini akan panen. Jadi sering kita juga dengar bukan hanya di industri pertanian, juga di peternakan begitu. Bagaimana banyak sekali para peternak-peternak ayam rakyat, terutama peternak ayam petelur, yang beberapa waktu lalu heboh dengan turunnya harga hingga di titik nadir, yang menyebabkan para peternak telur ini akhirnya membagi-bagikan telurnya secara gratis ke masyarakat. Jika di pertanian, ini juga sering kali terjadi. Tidak heran banyak sekali akhirnya para petani ini terjebak oleh hutang-hutang ini dan tetap saja tidak mengalami kemajuan sama sekali. Dalam episode ini, Abang mencoba menampilkan sekelumit bagaimana tragisnya para petani yang ada di Kabupaten Blitar. Para petani ini adalah petani buah nanas. Ketika di awal-awal mereka menanam buah nanas ini, masih ada kurang lebih market atau pasar yang bisa mereka dapatkan. Alias masih ada para pembeli dari buah-buah nanas yang dikategorikan super ini. Namun sayang ketika di panen-panen berikutnya tidak banyak lagi orang yang tertarik untuk membeli buah nanas ini. Sedikit Abang tampilkan bagaimana para petani ini dengan segala ratapan kepedihannya
dengan terpaksa membuldoser kebun nanas mereka yang tidak ada pembeli untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan ketika mereka terpaksa harus memanennya. Saksikan bagaimana para petani ini membuldoser kebun nanas super mereka ini. Assalamualaikum, petani nanas berduka. Nanas Rapayu. Super yang ini bang, dulur. Dulur. Nanas Rapayu, murah meriah. Langsung di traktor. Nanas murah meriah. Rapayu didol. Karo petani di traktor pisan. Di jerabuk. Sak norek nasib petani rek. Terus ngadunya di ini petani ini ki. Nanas sak menembani Rapayu ki. Sak mono kae sak ulak-ulak sak etar. Langsung di traktor. Itu traktornya. Langsung dicoper. Masya Allah. Ayo rek, sapa ndak golek, bebas golek sepuasnya. Meh enek sak etar dik akeh. Ayo. Kol. Ya, tak dicoper iki, ajur. Padha petani ajur nasibe iki. Langsung dicoper iki ya. Wes. Limpang kabeh nanasnya yo karek dikuwi. Nanasnya karek dikuwi. Ayo. Dulur ayo dah golek. Sungguh tragis memang. Bagaimana begitu optimisnya ketika para petani ini menanam nanas di kebun mereka. Dengan luasan yang begitu luas, nanas-nanas ini ditanam dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi para keluarga para petani ini. Namun sayang, cita-cita tinggal cita-cita. Dan akhirnya yang mungkin saja para petani ini dengan sedikit pengetahuannya akhirnya mengalami kerugian yang cukup besar. Tentu ini juga harusnya yang patut dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana ketika dengan gagap gempitanya petani-petani di Blitar ini menanam buah nanas, harusnya diajarkan atau diberikan solusi bahwa ketika mereka telah menanam nanas, bukan hanya menjual dalam bentuk mentah saja, namun juga dipikirkan bagaimana caranya buah nanas ini menjadi produk yang mempunyai nilai yang lebih dibanding hanya sekedar menjual buah nanas dalam kondisi mentah saja. Contoh misalkan dengan mengelola buah-buah nanas ini menjadi keripik nanas ataupun makanan-makanan lainnya yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kondisi-kondisi ini tidak mungkin bisa berjalan dengan baik jika kita semua termasuk pemerintah dan para petani belajar bagaimana caranya agar kondisi yang sering kali terjadi ini tidak pernah lagi terjadi. Kita bisa banyak belajar dengan para petani-petani di negara-negara yang sukses di dalam membudidayakan pertanian mereka. Tidak juga harus Jepang, Korea, namun di Malaysia, Vietnam, ataupun Thailand yang notabene hampir sama kondisinya dengan Indonesia dapat mengentaskan kesejahteraan mereka lebih tinggi sehingga mereka dapat menjadi
masyarakat yang mempunyai penghasilan yang cukup dari hasil pertanian mereka. Hadirnya Bank Tua adalah bagian dari mana Bank Tua membantu para petani-petani ini agar tidak lagi terjebak dalam kondisi yang seperti ini. Tentu banyak sekali hal yang perlu kita kerjasamakan bersama. Tim Bank Tua akan membantu mencoba memasarkan produk-produk dari para petani agar ketika para petani panen sudah ada atau sudah tersedia pasar atau orang yang membutuhkan produk komoditi yang dihasilkan oleh para petani. Jangan ragu para petani untuk menghubungi call center dari Bank Tua, sampaikan hal-hal yang menyangkut masalah budidaya komoditi sobat-sobat petani kepada tim Bank Tua, dan Bank Tua beserta tim akan merumuskan dan memasarkan produk-produk dari para petani ini melalui channel dari Bank Tua ini yang sudah ditonton oleh banyak orang di channel YouTube ini. Tentu kerjasama ini adalah saling menguntungkan bagi para petani dan calon pembeli, karena petani mendapatkan harga yang pantas dan calon pembeli mendapatkan harga yang langsung datangnya para petani. Harapan Abang, kondisi mutual simbiosis ini berjalan dan bergulir semakin besar, sehingga tercipta jalur distribusi yang saling menguntungkan antara petani dan calon pembeli. Begitu sobat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.